Wah, akhirnya kita sudah pulang sekolah. Asik. Cel, habis ini kita main di lapangan yuk. Kayaknya aku nggak dulu deh, Dri. Ya nih Kenapa? aku juga. Kenapa? Iya nih, aku ada janji sama Ivana. Mau main Mystic Legend. Main Mystic Legend? Apa itu main Mystic Legend? Ini loh yang lagi hits banget di sekolah. Keren Mana? kan? Nih ya. Wow. Keren banget. Loh, wow, bisa gitu. Wah, keren banget. Aku mau dong. Download sekarang, coba deh. Kenapa kamu nggak main, Ri? Iya. Tipe HP ku sih tipenya tipe lama. Ya. Gak bisa download aku. Gimana nih? Itu dungeon kita. Apa sih? Seru sekali tuh gamenya. Aku Seru mau ya, dong. ayo. Itu dungeon kita, nanti Iya. kita ditinggalin loh. Dah. Ya, aku pengen banget main games itu. Bisa nggak ya? Aku punya ide. Aku akan tanya mama di rumah. Siapa tahu aku dibelikan HP baru sama mama. Bisa download games itu. Oke, kalau begitu aku pulang deh. Yeay. Shalom semuanya. Shalom adik-adik Anda di rumah. Apa kabar? Ya gini nih keseharian mama di rumah. Bersih-bersih. Kira-kira adik-adik sudah pada bantuin mamanya belum ya di rumah? Sudah bersihin tempat tidur sendiri atau meja belajar sendiri? Siapa itu? Iya, dia angkat tangan. Wow, keren semuanya. Oke deh, mama lanjut bersih-bersih. Ma, Dri sudah pulang. Anak mama yang paling ganteng sudah pulang. Ya, dari luar kan. Cuci Ya. tangan dulu, lepas sepatunya, nanti masuk lagi ya. Oke, siap, Ma. Oke. Ma, Udah bersih ya. Ma, Dri mau ngomong nih. Ngomong apa sih? Gini, Ma. Di sekolah tadi, Dri lihat teman-temannya Dri main games. Oke. Nah, gamesnya itu seru banget, Ma. Tapi Dri ndak bisa, Ma, karena HP-nya Dri masih HP yang jadul, Ma. Memang. Dri perlu HP baru. Memang seru banget ya gamenya. Iya, Ma, seru banget itu. Gimana? Bisa gini, Ma. Bisa gini. Aduh. Bisa gini, bisa Aduh. jalan, Ma. Waduh, muter-muter gitu. Iya. Iya, mama paham sih. Cuman ya Dri, keadaan kita akhir-akhir ini lagi sulit. Uang yang ada mama tabung untuk bayar uang sekolahnya Dri bulan depan. Kalau uang ini mama beliin HP baru untuk main game, bulan depan SPP-nya Dri bayarnya gimana? Ya, padahal Dri pengen banget, Ma. Gini, jangan sedih deh. Nanti malam saat teduh berdoa. Ketika berdoa, sampaikan kepada Tuhan apa yang Dri mau. Nanti Tuhan memberikan yang terbaik untuk doanya Dri. Bisa? Wow. Berdoa, Ma. Iya. Tuhan pasti kasih ya. Doa aja dulu. Oke. Udah. Ya Mandi, sudah. tahu? Habis mandi kita makan siang, oke? Oke. Yuk. Yeay. Ini waktunya aku doa nih. Kata mama, kalau aku mau HP baru, aku harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih aku HP baru. Tuhan kan baik. Tapi aku mengantuk. Aku doa gak ya? Tapi gak apa-apa deh. Asalkan aku dapat HP baru. Aku doa aja. Tuhan, aku
Katanya aku mendengar suara seseorang. Siapa? Siapa yang kau? Ini aku, Dri, yang sangat sayang sama kamu. Masa kamu lupa? Yang sayang sama aku. Mamaku sayang sama aku. Engkau siapa? Hah? Oh iya. Engkau Tuhan? Tuhan Yesus ya? Iya, Nak. Ini aku. Katanya mau ngomong sesuatu ya sama aku. Iya Tuhan. Tuhan Yesus. Boleh enggak Dri punya HP baru? Dri minta HP baru Tuhan. Supaya bisa main games. Seperti teman-teman di sekolah itu Tuhan. Mereka asik banget main games. Dri juga mau Tuhan. Boleh ya Tuhan? Aku tahu, Nak, apa yang jadi keinginanmu. Tapi buat saat ini, itu bukan hal yang Dri butuhkan. Tapi Tuhan, ayolah Tuhan, Dri mau Tuhan punya HP baru. Supaya Dri juga nggak ketinggalan, bisa main games bersama teman-temannya Dri. Dri, ingat nggak yang tadi mamanya Dri bilang? Iya sih Tuhan, tadi kata mama, uangnya mau ditabung supaya bulan depan Dri bisa bayar SPP sekolah. Gitu kata mama Tuhan. Betul, dan itu adalah hal yang lebih Dri butuhkan saat ini daripada HP baru. Untuk HP baru akan ada waktunya sendiri. Tapi untuk sekarang, Dri harus belajar menahan diri ya, menguasai diri buat Tuhan dan buat mamanya Dri juga. Iya sih Tuhan. Berat tapi Dri mau Tuhan menahan diri. Apalagi Dri tidak mau kalau melihat mama sedih. Ya sudah deh. Dri akan menahan diri. Kamu menyenangkan hatiku, Dri. Ya udah, yuk bangun. Udah pagi. Udah pagi. Dri! Dri! Katanya kamu mau ke sekolah, kok masih tidur nih? Gimana? Iya Ma, ya. Ini Dri tadi ngantuk banget Ma. Ayo udah sekarang mandi dan siap-siap untuk pergi ke sekolah ya. Siap Ma. Oke? Oke. Aku masih ngantuk banget nih. Gak apa-apa ya, aku tidur lagi. Tapi takutnya mama marah. Tapi aku ngantuk banget nih, tidur lagi ah. Masih tidur. Dri, bangun, 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 bangun. Ya, aku nggak jadi ngantuk lagi nih. Kenapa? It's a brand new day. It's a brand new day. Apa Iya. itu brand new day? Udah, ikut aja. Datang saat pagi datang, ku kan menyapa warna indahnya surya. Lepas ku kan tertawa lepas, lepaskan amarah kita agar mekar dan bercahaya. It's a brand new day. Don't take it away. Ku kan menyanyikan lagu untukmu Tuhan. It's a brand new day. I'll take it away. Luapkan tarian
punya hari ini untukmu. Ya ampun, masih belum Mama, siap-siap Mama. tuh berangkat sekolah nih, terlambat loh. Iya mah, iya mah, maaf ya mah. Tadi Dri tidur lagi Ya mah. ampun, ya sudah, ayo sekarang siap-siap ya. Tuh teman-temannya sudah datang jemput. Oke mah, Oke, tapi mama tunggu dulu. ada apa lagi? Ini mah, gini doh. Soal HP baru itu mah, Oh iya ya, kenapa? mama nggak usah beli aja deh. Oh ya, bukannya Dri kepingin banget tuh bisa main game. Iya sih mah, Dri pengen banget. Tapi pada waktu itu kan mama suruh Dri doa. Ya? Nah setelah Dri doa, Tuhan bilang sama Dri, katanya itu bukan sesuatu yang Dri butuhkan sekarang. Jadi mama nggak usah beli ya. Wah, mama bangga banget deh punya anak seperti Dri. Keren banget, mau taat untuk penguasaan diri, betul nggak? Keren. Yaudah deh, sekarang kalian siap-siap ya. Kamu sih siap-siap, yang berdua breakfast yuk. Oke. Oke. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya kakak-kakak kita bisa ketemu lagi sama adik-adik dalam ibadah online sekolah minggu. Bener banget nih Kak Wow. misalnya. Ya, dan kita mau memulai ibadah hari ini dengan berdoa. Jadi yuk kakak, ajak adik-adik semua buat lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa memulai ibadah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kami bersuka cita Tuhan sebab penyertaan-Mu atas kami. Kebaikan-Mu Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan setiap anak-Mu. Tuhan, hari ini kami berkumpul, kami mau beribadah, kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan puji-pujian kami, dengan tari-tarian kami. Daripada hari ini berkenan di hadapan Tuhan, ada Roh-Mu Tuhan, hadirat-Mu di setiap rumah anak-anak, dan kami boleh bersama-sama Tuhan memuliakan Engkau atas segala hal yang telah Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini, tolong sertai dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, lebih semangat lagi, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Nah kakak nggak mau cuman bertiga aja nih. Lebih rame, lebih seru. Jadi kakak mau panggil teman-teman motivator nih, kakak-kakak motivator. Sini kak, kita mau memuji Tuhan bareng adik-adik yang ada di rumah. Oke, untuk lagu yang pertama kita akan nyanyikan Jalan Serta Yesus. Siapa yang sudah siap jalan bareng Tuhan Yesus? Saya. Nah kakak mau kasih peraturan baru nih buat kalian. Wah, jadi setiap kata jalan kita akan putar arah. Jadi dari pertama ke kanan, kemudian jalan lagi ke kiri, kemudian ada kata jalan lagi ke kanan lagi. Bisa? Bisa. Bisa ya. Isi misi lemon squeezy kita nyanyikan bareng-bareng yuk. Let's go. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Kanan. Jalan dalam suka, kiri. Jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Siapa yang sudah siap mendaki bersama Tuhan Yesus? Saya. Kita mau mendaki dengan penuh semangat, bisa? Bisa. Let's go. Yeay. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Putar, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Semuanya mendaki lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Putar, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Setelah ini, mari kakak undang adik-adik buat menyiapkan hati. Kita mau sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur sebab oleh berkat kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Yuk kakak mau ajak adik-adik untuk lebih serius lagi menyembah Tuhan. Tutup matanya, angkat tangannya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
teramat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ayo adik-adik kita belajar menyembah. Tutup matanya, angkat tangannya. Katakan terima kasih Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Tuhan aku ada sampai hari ini. Terima kasih. kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, angkat tangannya. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih Yesus,
Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk tutup matanya. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu sampai hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom adik-adik. Ini Kak Yandi mau membawakan firman Tuhan mengenai penguasaan diri untuk berdamai ya. Siapa yang di sini suka bertengkar, ya, siapa yang suka berkelahi, atau sama saudaranya nggak menyapa, wah nggak ada ya. Nah kita akan belajar ya dari satu tokoh Alkitab. Mereka ini kakak beradik ya. Kalau kakak beradik biasanya gimana? Wah harus akor ya, harus rukun ya. Kalau main bersama, kemana-mana bersama, punya sesuatu dibagi ya, itu namanya kakak adik ya. Tapi yang kita akan baca hari ini, dia kakak adik tapi dia nggak akor ya, dia sakit hati ya, dia nggak satu dengan lain, nggak rukun ya. Nah siapa mereka itu? Yuk kita baca ya. Itu adalah Yakub ya. Yakub dan Esau. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Coba kita baca dulu ya. Kejadian 33, kita baca ayat 1 sampai 4 saja ya. Sudah ketemu? Yuk kalian dibacakan ya. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi 400 orang. Diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Ya, kalau kalian baca di sini di pasal-pasal sebelumnya, Yakub dan Esau. Siapa Yakub? Yakub ini adalah adiknya, Esau adalah kakaknya. Siapa orang tua daripada Esau dan Yakub? Adalah siapa? Ishak ya, Ishak dan Ribka. Ishak dan Ribka dia melahirkan anak kembar ya. Yang satunya adalah kakaknya Esau, yang satunya adalah Yakub. Nah, satu kali Ishak ini sudah tua ya, sudah sangat tua. Dia bahkan matanya sudah rabun ya, jadi dia nggak kelihatan. Nah, Esau ini dia seorang penggembala ya, dia suka berburu ya. Dia biasanya pakai itu apa? Baju yang berbulu ya, mungkin dari kulit domba ya. Nah, satu kali setelah Esau ini berburu, dia merasa lapar ya. Waktu lapar
Yakub ini suka membantu mamanya Rachel ini ya. Dia suka masak sop merah. Wah, baunya apa ini ya? Kok enak sekali. Wah, ternyata Yakub dia yang bantu mamanya lagi masak kacang merah ya. Wah, akhirnya Yakub yang lapar dia ngomong, Esau yang lapar ngomong sama Yakub, Yakub kasih aku tuh kacang merahnya katanya. Wah, Yakub ini orangnya pinter ya, dia ngomong gini, boleh, kamu boleh tak kasih kacang merah ya, tapi kamu harus kasih aku hak waris, hak sulung ya, atau hak waris itu kamu kasihkan aku ya. Kalau kamu mau boleh ditukar. Karena Esau gak bisa menguasai dirinya, akhirnya ya wis gak apa-apa wis, ambil aja hak sulungku, hak warisku ya. Akhirnya singkat cerita, Yakub menipu ayahnya. Esau juga ditipu ya, dipanggil. Waktu Ishak mau memberkati Esau, ditanya, ini Esau ya? Ya bapak, aku Esau. Wah, kok suaranya beda ya? Apa betul ini Esau? Iya, karena Ishak sudah nggak kelihatan ya. Dia sudah buta, sudah rabun matanya. Dia nggak tahu. Akhirnya coba kamu ke sini, Esau katanya. Yakub ini dia pakai apa? Bulu ya, bulu domba supaya seperti Esau. Nah, oh betul ini ya. Ini adalah Esau. Pikirnya Ishak, ternyata ini adalah Yakub. Akhirnya siapa? Ishak memberkati, hak warisannya diberikan kepada Yakub. Wah, Esau yang sudah datang, dia ngomong, Bapak, aku ini Esau. Loh, tadi siapa? Oh, berarti itu adikku ya, Yakub. Wah, akhirnya Yakub ini ketakutan ya. Akhirnya dia melarikan diri ya. Dia melarikan diri. Karena mau apa? Karena mau dibunuh sama Esau. Nah, ceritanya seperti itu ya. Akhirnya Yakub ini tinggal di rumah pamannya. Dia tinggal di rumah pamannya itu Laban ya. Ya. Singkat cerita, dia bekerja pada pamannya Laban. Dia akhirnya punya kambing domba ya. Dia jadi orang yang diberkati Tuhan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu ya. Tapi Esau ini hatinya penuh dengan apa? Kebencian ya. Dia mangkel sama Yakub. Awas kamu ya. Nanti kalau ketemu tak bunuh kamu ya. Tahun, 3 tahun berlalu, 4 tahun, 5 tahun. Sampai ya. Mungkin Esau sampai lupa ya. Sudah akhirnya gak terasa, sudah 20 tahun ya. Dia gak ketemu adiknya. Nah, kalau kita baca Kejadian 33, Yakub ini dia juga masih takut ya. Waduh, jangan-jangan kakakku Esau ingat kalau aku dulu menipu dia. Waduh, aku bisa dibunuh ini ya. Wah, Yakub ini dia kepengen kembali lagi, kepengen rukun sama kakaknya Esau ini ya. Makanya dia berinisiatif ya. Coba kalau kita lihat Kejadian 33 tadi, Yakub melihat ya, dikatakan Yakub pun melayangkan pandangannya lalu dilihatnya. Siapa? Esau datang dengan 400 orang. Wah, pikirnya ini, aduh, jangan-jangan nanti Esau ini membunuh aku ya. Aduh, jangan-jangan nanti Esau ini ngerampok aku atau aku akan dibunuh dengan pasukannya ya. Akhirnya Yakub ini punya inisiatif ya. Ya, hamba-hambanya atau pelayannya itu disuruh, coba kamu pergi ke sana, ketemui kakakku ya, bilang kalau aku mau datang ya. Nanti kalau misalkan hambanya atau pembantunya dibunuh, Yakub bisa melarikan diri. Pikirnya seperti itu ya. Jadi dia disuruh pergi. Sampaikan ya, aku mau datang. Siapa kamu? Aku adalah adikmu katanya. Wah, akhirnya hamba-hamba dari Yakub ini ngomong ya kepada Esau. Tapi singkat cerita, Esau ini ternyata
Waktu dia lihat adiknya, dia apa? Mau mengampuni ya. Dia mau mengampuni, bahkan dikatakan ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, maksudnya Yakub, dipeluk lehernya dan dicium lalu menangislah mereka. Jadi Esau ini dia enggak dendam lagi ya. Dia hatinya dia sudah mau mengampuni adiknya. Ya walaupun dulu menipu, tapi adiknya sekarang sudah bertobat ya, sudah mau mengakui kesalahannya. Akhirnya mereka apa? Berpeluk-pelukan ya. Bahkan mereka menangis. Aduh kak, sudah lama kita gak ketemu kak. Maafin aku ya kak. Wah seneng ya. Akhirnya dua saudara ini, kakak dan adik, Esau dan Yakub ini apa? Akhirnya rukun. Ya sekarang kita akan belajar ya. Bagaimana supaya hubungan ini bisa kembali lagi ya. Tadi hubungannya sudah rusak, dendam, mangkel, marah, ya, benci karena siapa? Yakub menipu Esau kakaknya sendiri, mangkel dia. Awas kamu ya, awas kamu kalau ketemu aku tak bunuh kamu ya. Wah, Esau ini hatinya penuh dengan kebencian. Sedangkan Yakub hatinya juga takut ya. Aduh, jangan-jangan nanti aku dibunuh. Jangan-jangan aku nanti dibunuh ya karena aku sudah menipu kakakku. Wah. Tapi kalau kalian baca terus ternyata mereka apa? Akor. Mereka rukun kembali. Lah, sekarang apa rahasianya? Supaya hubungan yang rusak, yang tadi rusak, yang saling benci, saling memusuhi, akhirnya bisa rukun kembali. Ya Pak, adik-adik sekarang punya musuh enggak ya di rumah ya? Punya kak. Papaku kak. Kok papanya musuhnya ya? Punya kak. Adikku sendiri kak. Waduh, adiknya kok buat musuh ya? Punya kak. Mamaku kak. Waduh. Wah, enggak ya? Enggak ada yang punya musuh ya adik-adik ya di rumah? Oh ada kak, sama temanku kak. Nah, kalian harus bertobat ya. Setelah dengar firman ini harus bertobat ya. Harus kembali. Hubungan yang rusak bisa dipulihkan ya. Nah, kita akan belajar ya. Ada 3 hal yang Yakub, Esau lakukan sehingga Esau dan Yakub ini bisa kembali rukun ya. Tuhan itu mau kita tuh saling rukun ya. Satu dengan lain Tuhan tuh mau kita tuh rukun. Jangan bertengkar ya. Jangan musuhan, apalagi satru. Ada adik-adik yang punya musuh, kesenggol sedikit, aku nggak mau. Ya, ada? Nggak ada ya. Yuk kita akan belajar ya. Ada 3 hal yang membuat mereka bisa kembali. Hubungan yang retak, hubungan yang bermasalah tadi sekarang bisa dipulihkan ya. Yang pertama, kita mau belajar ini ya sama Yakub dan Esau. Dulu musuhan, dulu benci, dulu mau membunuh, tapi akhirnya bisa kembali ya, bisa rukun kembali ya. Yang pertama, harus ada yang mengambil inisiatif. Waduh. Jadi kalau orang bermusuhan, kalau mereka mau berdamai, salah satu harus berinisiatif, harus mengambil ya inisiatif untuk baikan. Jangan diam saja. Wes bena wes, aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau, aku benci kamu. Aku wes nggak mau nyopo kamu ya. Aku nggak mau berteman sama kamu. Kamu mencekno ya. Nah, kalau dua-dua nggak ada yang salah satu nggak ada inisiatif untuk baik, wah nggak akan terjadi ya. Tapi kakak percaya, adik-adik pasti ya punya niat untuk berbaik ya, untuk kembali ya. Yakub ini juga dia ada inisiatif untuk berbaik sama kakaknya. Yakub ngambil keputusan, iya ya, aku dulu ini salah ya, aku sudah menipu kakakku. Sekarang aku mau bertobat, aku mau kembali supaya hubungan kakakku dengan aku bisa kembali rukun. Ya, coba kita baca ya.
Kejadian 32 ayat 3. Nah, Yakub ini dia berinisiatif, dia mengambil keputusan untuk berbaik ya, kembali kepada kakaknya. Coba Kejadian 32 ayat 3 sampai 5 ya. Udah ketemu? Coba kalian dibacakan ya. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Sir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal itu kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu ya. Jadi Yakub ini dia punya inisiatif. Aduh, aku kemarin sudah menipu kakakku ya. Aku sudah bohongi kakakku. Sekarang aku bertobat. Aku mau kembali. Makanya dia menyuruh hambanya untuk datang kepada Esau. Ya. Dia datang sama Esau hambanya ini. Dia ngomong, kalau kamu ditanya, dari mana kamu? Siapa tuanmu? Wah, dia ngomong, tuanku adalah Yakub, katanya, ya. Dia ngomong, aku akan memberikan lembu, kambing domba untuk Esau. Wah, jadi dia ini, Yakub ini punya inisiatif ya. Dia mau berbaik, mau kembali hubungan baik sama kakaknya. Ya, kalau kita ada hubungan yang kurang baik, kita harus inisiatif ya. Kita datangi orang yang menyakiti kita. Maafin aku ya, aku ini salah sama kamu ya. Aku benci sama kamu, sekarang aku minta maaf ya. Nah, itu harus kembali ya. Hubungan harus ada yang berinisiatif, harus punya ide, punya ide untuk menemui orang yang menyakiti kita. Bisa nggak ya kak? Bisa ya, kalau mau pasti bisa ya. Jadi Yakub ini datang sama Esau ya. Pertama hambanya disuruh datang sama Esau. Dia ngomong ya, ini tuanku atau Yakub yang menyuruh aku untuk datang kepada kamu supaya aku mendapat kasih setia. Maksudnya supaya aku diampuni lah ya, seperti itu. Akhirnya Yakub Esau ini mau mengampuni nggak adik-adik? Mau ya. Akhirnya Esau ini mau mengampuni. Buktinya mereka berangkulan ya. Mereka menangis sudah 20 tahun ya. Mereka nggak pernah ketemu ya. Mereka sudah 20 tahun lamanya. Kalian bisa bayangkan sampai Yakub itu punya anak ya. Esau juga punya anak. Sudah lupa ya. Tapi Tuhan itu baik ya. Tuhan itu mendamaikan ya. Siapa? Esau dan Yakub. Nah, seperti siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga mendamaikan. Mendamaikan siapa kak? Mendamaikan kita dengan Allah ya. Karena dosa maka hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus ya. Gak bisa terjalin kembali. Tetapi Tuhan mempunyai inisiatif. Dia berikan anaknya yang tunggal. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Tuhan sendiri dia punya inisiatif ya. Dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk mendamaikan kita dengan Allah supaya hubungan kita bisa terjalin kembali. Karena apa? Dosa ya. Jadi hubungan yang rusak bisa diperbaiki asal kita mau bertobat ya. Jadi Yakub ini dia bertobat ya. Dia mau menemui kakaknya. Dia mungkin minta maaf ya. Akhirnya hubungan mereka bisa kembali. Jadi salah satu harus mengalah ya, jangan dendam terus ya sampai mati ya.
Aku nggak mau mengampuni kamu sampai mati, sampai seterusnya. Aku nggak mau lagi berteman sama kamu. Wah, itu bahaya ya. Itu namanya dendam kusumat. Waduh, ya jangan ya. Tapi kita harus bisa mengampuni, ya. Oke, yang kedua ya. Supaya hubungan ini bisa kembali rukun, Ishak dan Yakub ini ternyata Yakub ini mau berkorban ya. Untuk hubungan yang retak tadi, kalau Yakub nggak mau berkorban, maka nggak akan terjalin hubungan lagi. Tapi Yakub ini dia rendah hati ya. Dia mau berkorban demi sebuah perdamaian ya. Coba kita lihat ya. Apa yang dilakukan Yakub sehingga dia bisa kembali hubungannya dengan Esau bisa terjalin kembali ya. Coba kita baca ya. Kejadian 32 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu? Yuk, Kejadian 32 ayat 13. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnya dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan. Banyak ya. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, dan puluhan keledai betina dan 10 keledai jantan. Waduh. Ternyata Yakub ini supaya hubungannya kembali sama Esau baik, dia mau berkorban. Dia berikan yang terbaik ya. Tadi dikatakan dia memberikan 30 unta ya, 200 kambing betina, 20 kambing jantan dan seterusnya. Jadi Yakub ini mau memberikan korban. Maksudnya sebagai permintaan maaf ya. Dan Esau gimana? Apa Esau tetap dendam? Ternyata enggak ya. Esau mau mengampuni ya. Dia mau mengampuni adiknya ya. Yakub ini yang dulu karena harta, karena warisan, dia menipu ayahnya, menipu Esau supaya dapat berkat ya. Tapi sekarang Yakub setelah dia bertobat, dia tahu dia salah, dia apa yang dilakukan? Dia mau memberikan hartanya kepada Esau ya. Dia berikan terbaik untuk Esau supaya hubungannya bisa kembali rukun. Nah, coba adik-adik kalau punya musuh ini, kalau mau kembali berhubungannya baik, kira-kira apa ya Kak dilakukan? Kasih es krim. Wah, itu ya salah satu contohnya. Mau berkorban ya. Udah, aku uang sakuku tak belikan es krim aja buat temanku. Ya, aku minta maaf kalau aku sudah berbuat salah sama temanku ya, belikan es krim. Datang. Ini Anton, maafin aku ya, aku kemarin nyakiti kamu. Ini aku ada hadiah buat kamu. Waduh, kira-kira Anton gimana ya? Waduh, lupa ya. Kalau dia mangkel sama kamu, pasti dia ngomong gini, aduh terima kasih ya. Ya aku juga minta maaf, aku juga salah kemarin aku ngomong kasar sama kamu. Wah luar biasa. Akhirnya apa? Terjadi hubungan yang baik kembali ya. Temannya bisa baik kembali ya. Jadi Yakub pun dia memberikan persembahan ya. Dia berikan hartanya, kambing dombanya, lembunya untuk Esau ya. Supaya dia bisa kembali hubungannya baik ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi Yakub ini demi hubungannya supaya kembali dia mau memberikan hartanya. Nah, kalau kita mau kembali hubungan baik sama teman kita menyakiti kita, gimana caranya? Datangi temanmu ya, kasih es krim. Maafin aku ya. Wah, pasti akan
kembali baik ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Terus yang ketiga ya, Yakub ini ternyata gentleman ya, orangnya baik. Dia mau mengaku salah dan minta maaf. Kalau orang sombong, dia nggak mau mengakui, dia nggak mau minta maaf. Tapi kalau orang rendah hati, dia datang, dia minta maaf ya. Yakub ini luar biasa ya. Dia mengaku salah dan Esau juga mau mengampuni adiknya ya. Coba kita baca. Nanti kalau kalian baca di dalam Matius 6 ayat 12, dalam doa Bapa kami apa? Ada ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Itu doa Bapa kami. Doa Bapa kami apa? Ampunilah kami, untuk ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita bersalah, ada orang datang sama kita minta maaf, apa yang harus kita adik-adik lakukan? Diampuni ya. Karena firman Tuhan katakan kalau kamu gak bisa mengampuni saudaramu yang minta maaf sama kamu, firman Tuhan katakan apa? Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni kamu ya. Jadi Esau ini mau mengampuni Yakub ya, karena Yakub minta maaf ya, dan akhirnya hubungan mereka bisa kembali. Nah, kalau ada orang yang datang sama kita minta maaf, apa yang harus kita lakukan, Kak? Kasih pengampunan, dimaafkan ya. Itu baru anak Tuhan. Jangan waktu minta maaf, sorry ya aku salah. Apa? Gak bisa. Aku gak mau mengampuni kamu. Sudah, aku gak mau. Aku gak mau berteman sama kamu. Wah, gak boleh seperti itu ya. Itu namanya orang sombong ya. Kalau orang sombong itu apa? Musuhnya Tuhan ya. Kita gak mau ya jadi musuhnya Tuhan. Kita mau jadi sahabatnya Tuhan ya. Jadi kalau ada orang yang minta maaf sama kita, kita harus mengampuni mereka ya, seperti Esau. Esau ini mau mengampuni Yakub. Akhirnya mereka berpelukan ya. Mereka menangis ya. Mereka minta maaf, saling minta maaf. Dan Tuhan seneng ya lihat anak-anaknya mau saling mengampuni. Jangan saling apa? Dendam. Siapa di sini suka dendam? Oh, nggak ada ya Kak. Semua mau mengampuni ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya hubungan kita bisa kembali ya. Yang pertama apa tadi? Kita harus punya inisiatif ya. Kita sendiri yang harus punya inisiatif untuk berbuat baik ya sama musuh kita. Datangi ya. Maafin aku ya. Nah, itu gentleman ya. Yang kedua apa? Mau berkorban ya. Kalau orang salah sama kita, kalau kita mau berbuat baik, mau hubungan kita baik, kita harus berani berkorban. Belikan es krim atau belikan permen Silver Queen. Waduh. Nih, ada hadiah buat kamu. Maafin aku ya. Aku salah sama kamu. Oh ya, nggak apa-apa. Maafin juga aku. Wah, akhirnya bisa rangkulan ya, bisa berdamai dan punya teman ya. Jadi harus berani berkorban juga ya. Yang ketiga apa? Tadi berani mengaku salah. Orang mengaku salah itu pahlawan ya. Berani mengakui, iya aku salah, maafin aku ya. Itu orang rendah hati. Tapi kalau orang sombong, gak mau mengakui kesalahannya. Kamu sing salah, aku gak salah, kamu sing salah. Wah, itu namanya orang sombong ya. Sombong paling dibenci sama Tuhan ya. Tapi kita mau adik-adik, kita harus jadi orang yang rendah hati. Kalau salah, minta maaf ya. Mengaku salah. Dan kalau ada orang minta maaf sama kita, kita juga harus mengampuni ya. Supaya kalau kita berdoa, Tuhan juga mengampuni
kesalahan kita ya. Itu. Nah, sekarang ayat terakhir. Yuk kita baca ya. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat ya. Jadi kita harus saling mendahului katanya, harus saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat ya. Kita nggak boleh egois ya, nggak boleh sombong. Kita harus menguasai diri kita untuk kita berdamai ya sama semua orang. Siapa? Temanmu mungkin kamu punya musuh, mungkin kakakmu ya, kamu mangkel mungkin adikmu, atau mungkin papa mamamu, kamu mangkel sama papa mama, nggak mau nyopo sama papa mamanya, rugi nanti ya, nggak dapat uang saku ya. Jadi harus jangan sakit hati ya, kita harus berbesar hati ya. Kalau orang salah, kita harus memberikan pengampunan. Kalau kita salah, kita harus datang rendah hati, minta maaf, maafin aku ya. Itu baru anak Tuhan ya. Jadi hari ini kita belajar, kita harus menguasai diri kita supaya kita berdamai ya sama semua orang. Sama papa mama ya, sama orang, sama kakek nenek, sama siapa lagi? Adik, kakak ya, teman, tetangga, semua kita harus berdamai ya. Tuhan katakan berkat itu turun saat kita rukun ya. Jadi hari ini kita belajar ya supaya kita tidak punya musuh ya, tapi kita belajar untuk saling menghormati ya. Seperti lagunya anak-anak ya. Seperti apa? Wah, pinter. Seperti mentega dan roti, lengket terus ya. Seperti perangko, gitu namanya anak Tuhan ya. Oke, yuk kita akan berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau ngajar kami untuk kami saling mengasihi. Kami saling memberi pengampunan. Kami saling mengaku salah Tuhan. Supaya hubungan kami menjadi lebih baik. Seperti Esau dan Yakub ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk kami melakukan firman-Mu. Ampuni semua kesalahan kami. Ampuni segala dosa kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan menyiapkan persembahan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita mau berdoa buat persembahan dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tiruin Kak Ivana berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami sudah memuji dan juga mendengarkan firman. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati Mama Papa yang sudah memberi persembahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023.
Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Masih siap memuji Tuhan? Masih. Laskar Kristus. Siap. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, kita akan akhiri ibadah hari ini. Sukacita ya. Jangan lupa Minggu ada Zoom ya, jam 1 ya. Oke, yuk kita akan angkat tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Apapun yang kau lakukan, Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu hari ini, berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka dari segala penyakit, dari corona. Tuhan lindungi mereka, jagai mereka dengan kasih setiamu, supaya mereka aman dalam lindunganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.